atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat. Yesus selalu membawa penyembuhan. Orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh bisa berjalan. Dan keadaan sekarang itu kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka saya bilang, doa pertama penyembuhan, sarananya apa? Ke gereja, ikut misa, adorasi. Itu yang utama. Baik Romo, jadi kita harus ikut ke gereja, ikut misa, dan terima sakramen Ekaristi. Sisil. Setelah saya, dengan iman saya benar-benar teringat bahwa kisah wanita pendarahan 12 tahun, saya jama jumpai Romo Felix, dan saya berharap saya ingin sembuh Tuhan. Dan saat itu saya mengalami kesembuhan Romo. Amin. Puji Tuhan, tidak berdarah lagi Romo, dan juga lebih baik di bagian tubuh saya yang sedang sakit itu Romo. Amin. Jadi memang saya percaya sekali dengan iman bahwa kita meminta dengan iman mengalami kesembuhan. Pada tahun 1985, 1 minggu sebelum kami mau ziarah ke Israel, tiba-tiba kedua lutut saya ini sakit. Saya berpikir, aduh, jalannya banyak, lalu bagaimana? Tetapi Yopi katakan, kita pergi saja karena mau berdoa. Saya dulu tidak percaya pada mujizat. Saya mulai mencari dokter. Dokter 1, dokter 2, tidak boleh dengar ada teman bilang, dokter itu bagus, saya pasti datang. 1,5 tahun, saya keliling-keliling, tidak mengalami kesembuhan. Amin. Saat itu pulang di rumah saya katakan, Tuhan, saya sakit. Dan saya saat ini sungguh-sungguh percaya, Engkau tidak berubah, berarti mujizat-Mu juga tetap ada. Amin. Mulai saat itu, setiap hari saya puji-pujian. Setiap hari saya membaca firman Tuhan. Karena saya katakan, Tuhan, saya tidak mau duduk di kursi roda. Kira-kira 3 bulan kemudian, ketika saya sama sekali tidak lagi ke dokter, tidak mau minum obat lagi, saya katakan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tiba-tiba dalam hati saya ada suara, tidak tahukah engkau bahwa engkau telah sembuh? Saat itu saya katakan, Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik. Bertumbuh jadi sama panjang oleh kuasa Tuhan. Ini salah satu saja doa. Kalau Tuhan izinkan kita melihatnya, kita akan melihatnya bagaimana Tuhan menyembuhkan anaknya ini. Pulihkannya. Lagu rapat. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, tangan ini akan menjadi sama panjang. Ini kalau Tuhan mau. Kita ini yang berdoa tidak bisa apa-apa. Terus. Kalau Tuhan mau, Dia memperlihatkan kuasanya pada kita semua ini. Renggang sedikit, yang terlalu mepet, kasih renggang sedikit. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Kita bisa melihat, kita buka mata kita melihat Tuhan sedang bekerja pada Yeye. Bagaimana tangan ini bisa bertumbuh terus sama panjang. Kemudian kita ukur lagi nanti. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Tuhan begitu baik, memperlihatkan kemuliaannya pada kita semua, bahwa Dia masih tetap mencintai kita. Dan biasanya yang sakit punggung karena tangannya tidak sama panjang seperti ini, setelah tangannya jadi sama panjang, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Nanti kita ukur kembali ya. Saatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali bergabung pada acara talk show mendoakan orang sakit seri kedua yang diadakan pada hari Jumat
tanggal 25 Februari 2022 pukul 19.00. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali join bersama kami bersama-sama melalui Zoom dan YouTube yang akan dibawakan oleh Romo Agustinus Handoko MSc dan Bapak Benyamin Ratu dengan tema Katakan Saja Sepatah Kata, maka kami akan